Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, soal kawin cerai ini memang paling memusingkan, apalagi di zaman serba instan, serba dikelilingi berbagai gadget yang memungkinkan terjadi persinggungan antar lawan jenis dimanapun. Herannya, ada juga orang-orang yang masih jomblo, di mana segalanya sudah mapan. Di sisi lain, saya prihatin juga mendengar pendapat beberapa remaja tentang perkawinan Katolik yang sekali seumur hidup. Mereka berpendapat tidak masalah kalau ayah ibunya berpisah. Kalau sudah tidak cocok ya pisah saja. Mengapa harus dipaksa? Alah, kalau masih belia saja berpendapat demikian, maka pandangannya terhadap perkawinan menjadi tanda tanya besar. Inilah hasil pendidikan media elektronik infotainment yang tiada henti menyiarkan berita kawin cerai setiap saat. Saudara-saudari yang terkasih, saya adalah orang yang sulit untuk percaya bahwa pasangan yang menikah itu adalah takdir Allah. Saya sulit mengerti bahwa seseorang itu berjodoh dengan orang tertentu karena pekerjaan Allah. Siapa menikah dengan siapa, itu Allah yang mengatur. Ah, mana bisa demikian? Binatang saja mencari sendiri pasangannya. Kalau soal lahir dan mati, itu jelas hak prerogatif ilahi yang kita manusia tidak dapat menolaknya. Mau lahir jadi perempuan atau laki-laki, dari suku atau etnis apapun, di keluarga miskin atau kaya,
itu baru namanya takdir. Mati pun bisa kapan dan di mana saja, serta dengan cara apa saja. Tidak ada manusia yang bisa menolaknya. Tapi menikah bukanlah takdir. Keputusan menikah dan tidak menikah adalah pilihan bebas manusia yang mutlak. Manusia bebas memutuskan mau menikah dengan siapapun meski beda iman, beda suku, dan beda bangsa. Kesepakatan dua belah pihaklah yang membawa diri mereka berani melibatkan dan akhirnya menghadap Allah untuk memohon restunya. Demikian pula sebaliknya, perceraian juga terjadi akibat kesepakatan kedua belah pihak untuk berpisah. Bila hanya satu pihak yang ingin bercerai, tapi tidak ditanggapi pihak yang lain, maka perceraian sulit terjadi. Bila mana keduanya sepakat untuk tidak sepakat, ya sudahlah, mau apa lagi? Lalu, Allah ada di mana? Keduanya mungkin sepakat untuk lupa juga dengan perjanjian perkawinan mereka dengan alasan sudah tidak cocok lagi. Nah, waktu dulu sepakat, kalau sudah saling cocok dan melengkapi, bahkan mengaku tidak ingin dipisahkan, lalu kenapa baru sekarang bilang tidak cocok lagi? Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang disebut Musa sebagai ketegaran hati manusia untuk melawan dan menolak kehadiran Allah yang telah menyatukan ikatan perkawinan suami dan istri. Bahkan mereka yang datang mencari pembenaran kawin cerai dikategorikan sebagai mencobai Tuhan karena dianggap melanggar apa yang sudah tertulis, yakni karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Walhasil bisa dilihat apa yang terjadi bila hukum ilahi ini dilawan. Tidak mudah menemukan kebahagiaan di antara kawin cerai, baik yang dialami para pelaku dan para korban perceraian, juga anak-anak sebagai buah perkawinan. Secara tidak langsung, Yesus mengingatkan bahwa sekali Allah dilibatkan dalam suatu ikatan suami dan istri, maka izinkanlah Allah juga bekerja sebagai orang ketiga yang senantiasa menyatukan kedua belah pihak selama mengarungi biduk kehidupan. Kalau Allah adalah sumber kebahagiaan dan kedamaian, tentunya tidak akan mengecewakan siapapun yang datang kepadanya. Sayang seribu sayang, masih banyak ketegaran hati manusia yang merasa bahwa keputusan untuk berpisah adalah jalan yang terbaik. Cerai lebih baik dari campur tangan Allah untuk tetap menyatukan. Benarkah? Keputusannya tergantung dari kesepakatan suami dan istri. Saudara-saudari yang terkasih, menikahlah kalau yakin bahwa perkawinan akan menjadi berkah untuk pasangan hidup dan anak-anak yang akan dilahirkan kemudian. Tetapi pilihan untuk tidak menikah tetap juga bisa membahagiakan bila manusia tetap menyertakan Allah dalam kehidupan. Banyak orang yang belum menikah dengan berani mengatakan, I am single and happy. Untuk apa menikah bila saat pacaran saja sudah ringan tangan main pukul? Baru pacaran sudah cemburu buta dan mudah mengancam. Cinta memang sering membuat manusia buta, tanpa disadari bahwa buta karena cinta adalah benih ilalang yang ikut dibesarkan. Oleh karenanya, tidak salah jika melibatkan Allah setiap waktu, dimulai dari masa perkenalan, agar rahmat kebijaksanaan juga menyertai kita senantiasa. Apapun pilihan kita,
sertakanlah Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ini sebuah kisah nyata yang terjadi di Jepang. Ketika sedang merenovasi rumah, sang pemilik rumah mencoba merontokkan tembok rumah. Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong di antara tembok beton dan dinding yang terbuat dari kayu. Ketika tembok-tembok mulai rontok, dia menemukan seekor kadal terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah paku. Dia merasa kasihan sekaligus penasaran. Lalu ketika dia mengecek paku itu, ternyata paku tersebut telah ada di situ 10 tahun lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun. Apa yang terjadi? Bagaimana kadal itu dapat bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun dalam gelap dan tanpa bergerak sedikit pun? Itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Orang itu berpikir, bagaimana kadal itu dapat bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempatnya sejak kakinya melekat pada paku itu? Orang itu lalu menghentikan pekerjaannya dan memperhatikan kadal itu. Apa yang dia lakukan dan apa yang dimakannya hingga dapat bertahan selama 10 tahun. Kemudian tidak tahu dari mana datangnya, seekor kadal lain muncul dengan makanan di mulutnya. Orang itu merasa terharu melihat hal itu. Ternyata ada seekor kadal lain yang selalu memperhatikan kadal yang terperangkap itu selama 10 tahun. Sungguh, ini sebuah cinta yang indah. Cinta dapat terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti 2 ekor kadal. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dapat dilakukan oleh cinta? Tentu saja keajaiban. Bayangkan, kadal itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun. Bayangkan bagaimana hewan yang kecil itu dapat memiliki karunia yang begitu mengagumkan. Saya saja tersentuh ketika membaca cerita ini. Lalu saya berpikir tentang hubungan yang terjalin antara suami istri ketika mengikrarkan janji perkawinan sehidup semati dalam untung dan malang, suka dan duka. Maka berusahalah semampu Anda untuk tetap setia pada orang yang Anda kasihi. Jangan pernah mengabaikan orang yang Anda kasihi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah Hati, yang ada pada kami, Engkaulah yang memberi segala milik kami. Kami terima berkat kemurahan hati-Mu. Semoga kami meluhurkan misteri bahwasannya Engkau telah menciptakan kami dan penuh belas kasih terhadap siapapun yang menyerukan nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.